Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nopal Arif Maulana. Saya dari MP1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang parase atau frasa. Parase atau frasa dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai istilah dalam tata bahasa yang mengacu pada sekelompok kata yang tidak termasuk dalam kategori subjek dan kata kerja. Dalam kata lain, frasa adalah sebuah gabungan maupun pasangan dari berbagai kata dalam bahasa Inggris yang memiliki makna namun tidak berpola, subjek plus verb S plus V. Seperti yang kita ketahui, sebuah klausa membutuhkan pasangan dari subjek plus kata kerja, namun tidak demikian dengan frasa. Tidak ada batasan yang menentukan panjang atau pendeknya sebuah frasa, sehingga frasa bisa panjang atau pendek. Satu hal yang pasti adalah sebuah frasa selalu memiliki lebih dari satu kata. Contoh, old house itu kan dua kata. Nah, modifier, susunan dari frasa itu sendiri terdiri dari modifier yang berfungsi untuk menjelaskan dan head yang berfungsi sebagai yang dijelaskan. Struktur dari modifier terbagi menjadi dua jenis, yaitu premodifier, modifier yang terletak sebelum head. Misalnya, handsome boy, nice place, tall tree. Nah, yang kedua, post modifier, modifier yang terletak setelah head. Misalnya, run quick, walk fast. Nah, di sini ada type of parses. Number one, non-parse. Non-parse adalah frasa hasil penggabungan noun atau pronoun atau number yang berfungsi sebagai head pada frasa tersebut dengan satu atau lebih modifier yang dapat berupa determiner, and, my, this, that, dan lain-lain. Adverb, very, so, to, dan lain-lain. Adjective, beautiful, funny, great, dan lain-lain, dan banyak lagi. Contoh noun parse, my book, the next page, a beautiful girl. Contoh kalimat non parse, he never lends his book to anyone. Artinya dia tidak pernah meminjamkan buku-buku miliknya kepada siapapun. Nah, yang kedua, adjective parse. Adjective parse sama-sama menerangkan noun seperti simple adjective, hanya saja bentuknya lebih rumit. Frasa bahasa Inggris tersebut terdiri dari adjektif sebagai head dan modifier, determiner, dan qualifier atau intensifier. Contoh adjective parse, very difficult, fond of pets, dan so bad. Contoh kalimat adjective parse, she's fond of pets. Dia menyukai binatang peliharaan. It smells so bad. Baunya sangat buruk. Nah, yang ketiga, adverbial parse. Adverbial parse adalah kelompok kata yang terdiri dari adverb dan qualifier, to, very, so, and now, at, atau kelompok kata seperti prepositional parse atau infinitive parse yang berperan sebagai adverbial parse, frasa kata keterangan bahasa Inggris. Contoh adverbial parse, very well, extremely slowly, at school. Contoh kalimat adverbial parse, I think he did his job very well. Saya pikir dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Yang keempat, prepositional parse. Prepositional parse adalah gabungan antara preposition, kata depan, dan objeknya yang disebut object of preposition. Objek tersebut dapat berupa noun parse, pronoun, atau gerund. Contoh prepositional parse, at school because of you.
Contoh kalimat preposisional parse. There's a distance between us. Ada jarak di antara kita. Terus yang kelima, infinitive parse. Infinitive part dibentuk dari verb dan masih memiliki sifat seperti verb, yaitu dapat diikuti direct object atau modifier. Infinitive parse merupakan kombinasi antara infinitive dengan objek dan atau modifier. Frasa ini berfungsi sebagai noun, adjective, dan adverb. Contoh infinitive parse: to be a better man, to fix your sleep schedule, to call him. Contoh kalimat infinitive parse: the best time to call him is at night. Waktu terbaik untuk menelponnya adalah di malam hari. Nah, yang keenam, gerund parse. Seperti infinitive, gerund juga dapat diikuti direct object atau modifier, sehingga gerund parse merupakan kombinasi antara gerund dan objek dan atau modifier. Gerund parse di dalam kalimat berfungsi sebagai noun. Contoh gerund parse: he's singing, getting the best score. Contoh kalimat gerund parse: I love walking on the beach. Saya senang berjalan di pantai. Yang ketujuh, participial parse. Participial parse merupakan kombinasi antara present ing atau past participle at dengan direct object dan modifier. Fungsinya sebagai verb dan adjective. Present participial parse digunakan pada active voice, reduced adjective clause, sedangkan past participial parse digunakan pada passive voice. Contoh kalimat participial parse: 1. Working in my room, I didn't let anyone to disturb. Bekerja di ruanganku, aku tidak membiarkan siapapun mengganggu. Ke-8, appositive parse. Appositive parse berupa noun parse, gerund parse, atau infinitive parse yang berfungsi menerangkan noun atau pronoun lain. Contoh kalimat appositive parse: for emosi skin teeth. Oke, contoh katanya: his hobby sailing across the ocean takes a lot of time. Hobinya berlayar, menyeberangi lautan, makan banyak waktu. Nah, yang ke-9, absolute parse. Absolute parse merupakan kombinasi noun atau pronoun dan participle dengan atau tanda modifier. Fungsinya menerangkan independent clause yang dipisahkan dengan koma. Contoh kalimat absolute parse: his hand tugging on his mother. Sir tell the little boy asked his mother to buy a toy. Tangannya menarik-narik ujung baju ibunya. Anak kecil itu meminta ibunya membelikan mainan. Nah, mungkin sekian saja penjelasan yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.